Jemaat terkasih, renungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami dalam renungan hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang membantu kami untuk boleh mengerti dan mengenal Engkau dalam kehidupan kami, terkhusus ketika kami belajar tentang berpuasa. Pimpin kami ya Tuhan, jauhkan kami daripada yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pimpinan-Mu. Amin. Biasanya apa sih yang saudara pikirkan ketika hendak berpuasa? Wah, puasanya model apa nih? Nggak boleh makan dan minum, atau puasa makan saja, atau puasa daging, puasa nasi, atau berapa lama nih puasanya? Mulai puasanya dari hari sebelumnya atau dari pagi jam 6? Bukannya nanti jam berapa? Jam 5, jam 6. Kemudian ketika sudah berpuasa mulai terasa lapar dan yang terpikirkan, sudah berapa lama nih saya berpuasa? Sudah berapa jam? Ini waktu bukanya masih berapa lama lagi? Makin lama mukanya makin terasa muram akibat terasa lapar yang membebani. Lihat jam lagi, begitu terasa masih lama, muram lagi. Dan mulai memikirkan, waduh nanti saya bukanya pakai lauknya apa ya, pokoknya harus enak deh. Nah, jika kita masih memikirkan hal tersebut, maka mulailah merenungkan apa arti dan tujuan puasa bagimu. Lihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi ketika berpuasa. Mukanya sengaja dibuat muram agar orang-orang melihat dia menahan derita puasa sehingga ia dipuji orang. Dan ya memang itulah tujuannya. Dan tujuannya tercapai karena dipuji orang. Tapi tidak dipuji Tuhan. Nah, kalau gitu apa fokus puasamu? Kan bukan fokusnya di penderitaan tidak makan atau minumnya, tapi fokusnya kan harusnya kepada Tuhan. Nah, mari kita renungkan apa yang Tuhan pikirkan tentang puasa yang kita lakukan. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan agar meminyaki kepalamu dan cucilah mukamu? Ya bukan hanya terlihat segar gitu ya dan orang gak tahu kita puasa. Bukan hanya itu saja, tapi juga agar fokusnya kita tetap kepada Bapa, menyenangkan hati Bapa, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Dan Bapa tahu kesungguhan hati kita, cinta kita kepada Dia. Dan Dia sendiri nanti akan membalasnya kepada kita. Jadi bukankah harusnya puasa ini menjadi hal yang penuh sukacita? Karena bisa lebih memfokuskan diri kepada Tuhan dibandingkan hari-hari lain. Bukankah sebuah sukacita ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berpuasa? Ingat, belum tentu semua orang mendapatkan kesempatan dan perkenanan Tuhan dalam melakukan puasa. Bisa saja kita sedang sakit atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita berpuasa. Saudara, tahukah bahwa ketika puasa Tuhan itu juga rindu membagikan kasih-Nya kepada kita melalui firman yang disampaikannya kepada kita. Memang itu bisa berupa teguran, tapi teguran itu adalah bukti kasih Dia kepada kita supaya kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk kebaikan kita tujuannya. Dia juga memberikan pengharapan, janji pemulihan, ataupun juga penguatan. Atau apapun yang Tuhan nyatakan kepada kita, sebetulnya semuanya itu mengarahkan kita pada jalan kebenaran yang penuh damai sejahtera. Bukankah begitu indah dan sukacitanya kalau kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Ya, dalam puasa ini ya,
Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk berpuasa. Saudara bisa bayangkan ketika ada pasangan yang sedang jatuh cinta, namun kesempatan untuk mereka bertemu dibatasi jarak, waktu, dan juga kesibukan mereka masing-masing. Kemudian tibalah waktu di mana mereka mendapatkan libur bersama sehingga mereka berdua bisa bertemu dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Ketika bersama, tentu saja mereka nggak mau diganggu oleh apapun, entah HP mereka di silent, dan biasanya mereka berusaha untuk tidak menghiraukan persoalan-persoalan kecil yang mengganggu mereka. Misalnya nih ketika waktu mereka makan di kafe, makanannya lama tak datang, wah nggak jadi masalah. Bahkan kadang lupa dengan rasa lapar, karena baginya nggak penting. Yang penting buat saya bersama dengan kekasih saya. Bahkan mereka bisa berkorban apa saja, yang penting bisa menyenangkan pasangannya. Dan mereka melakukan pengorbanan itu dengan penuh sukacita. Maka seringkali ada ungkapan dunia serasa milik berdua saja, bukan? Ya karena memang begitu indahnya kebersamaan yang mereka jalani. Nah, bagaimana dengan berpuasa kita dengan Tuhan? Harusnya juga kan indah. Harusnya dunia serasa milik berdua saja. Harusnya kita bersuka cita menikmati waktu bersama Tuhan lebih lama, lebih dekat. Kesempatan bersama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan menjadi kesempatan yang indah. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk dipulihkan, untuk kita bertobat, untuk lebih mengenalnya, untuk bisa merasakan kasih-Nya, kebenarannya, dan juga kekudusannya. Kita diberi kesempatan untuk menyenangkan Tuhan juga melalui pengorbanan diri kita, menahan lapar, hanya untuk menyatakan, ini loh Tuhan cinta kasih kepadamu. Nah, untuk itu janganlah rusak waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk memikirkan hal yang sebenarnya nggak penting. Seperti udah berapa lama kita berpuasa, berapa lama lagi waktu bukanya, itu semua nggak penting. Bukankah dalam kitab Zakaria 8 ayat 19 kita pernah belajar juga bahwa Tuhan mengajarkan tentang puasa menjadi kesukaan dan sukacita karena Allah memberikan janjinya untuk memulihkan umat manusia. Namun jangan lupa, bagi mereka yang mencari Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada puasa pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, dan bulan ke-10 akan menjadi kesukaan dan sukacita dan menjadi masa-masa perayaan yang mengembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Maukah saudara menjalankan puasa dengan hati yang bersukacita karena Allah berkenan untuk ditemui dan menyatakan firman-Nya untuk mengarahkan hidup kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera? Saudara, ingat satu firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lakukanlah hal tersebut ketika saudara berpuasa. Kiranya sukacita puasa melingkupi saudara sekalian. Amin.